Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore dan salam bertemu kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan yang indah ini kita boleh ada karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, menjaga dan memampukan kita dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dan saat ini kita boleh ada bersama-sama dalam acara Mimbar Agama Kristen. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tema renungan kita pada saat ini, kasih adalah kenyataan hidup yang melampaui kebiasaan. Kasih adalah kenyataan hidup yang melampaui kebiasaan. Dan sebagai nats firman Tuhan, kita ambil, mari pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita ambil sebagai nats firman Tuhan, kita ambil dari kitab Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 dan ke-37. Namun sebelumnya saya akan menyerahkan dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak narasumber kita yang akan mau membagikan berkat rohani kepada kita semua. Beliau adalah Bapak Pendeta Ragner Unjung Monan Panjaitan. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, puji Tuhan dan terima kasih Pak ya, bisa membagi waktunya buat kita pada saat ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Biarlah pembinaan pelayanan kita pada saat ini boleh diberkati Tuhan. Amin. Dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya katakan sebagai nats firman Tuhan buat kita pada sore hari ini dalam acara pertemuan kita, renungan kita, mimbar kita, diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Mungkin ini sudah sering kita dengar atau mungkin sudah sering kita para pengkhotbah atau para pendeta sudah sering mengkhotbahkan nats ini. Tapi untuk menjadi lebih banyak, untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita, kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ke-37. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja perampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya,
rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Itu ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang Samaria yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sampai di sini firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini mungkin kita akan membagi berkat ya Pak ya. Ya. Mengenai pembacaan kita tadi, orang Samaria yang baik hati. Seperti tadi udah saya katakan, ini mungkin nats ini sering dikotbahkan oleh para hamba Tuhan, oleh para pendeta. Ya, tapi lebih baiknya, atau mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah dong bosan-bosannya untuk mendengarkan firman Tuhan ya Pak ya. Dan ke kesempatan ini sebagai tema tadi, kasih adalah kenyataan hidup yang melampaui kebiasaan. Nah, apa hubungan tema kita dengan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini? Ya, terima kasih Bu. Ini adalah satu tema yang terus-menerus diingatkan, dan tema ini seharusnya dihadirkan dalam hidup. Kenapa? Sudah menjadi satu kebiasaan hidup mulai dari dulu dan sampai saat ini, bahwa memperlakukan kasih, menolong orang lain, memberi sesuatu kepada orang lain, sadar atau tidak, terjadinya muncul pengkotak-kotakan. Siapa yang harus aku kasih? Siapa yang harus aku tolong? Siapa yang harus aku beri? Sebagaimana bacaan kita ini. Jadi tema pada saat ini mengangkat bahwa kasih itu melampaui kebiasaan hidup manusia, ingin mengingatkan sekaligus mengajak kepada kita, manusia yang menyatakan dirinya beragama, terkhususnya kita yang menyatakan dirinya Kristen, terkhusus lagi yang menyatakan dirinya pengikut Yesus, sudah seharusnya tanpa ada tawar-menawar bahwa kasih itu berlaku kepada semua orang tanpa melihat latar belakang atau pengkotak-kotakan. Ini menarik sekali terjadi di sini dalam perumpamaan ini. Jadi tema ini sangat mengena dalam kehidupan, terlebih saat ini bahwa kondisi masyarakat secara umum dengan mata yang terbuka sangat-sangat membutuhkan satu kehidupan kebersamaan, bagaimana saling mengangkat, saling mendukung, saling menolong. Ya, supaya disitulah dihadirkan sukacita bersama tanpa melihat agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Bahwa kasih bersifat universal. Itu. Ya, bahwa kasih berarti itu alasan pemilihan tema kita pada saat ini ya. Karena kasih itu harus kita salurkan. Tanpa tadi suku, agama, ras. Ya, pengkotak-kotakan. Atau pengkotak-kotakan. Ya, terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan tadi seperti tadi sudah kita membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Dan tadi sebagai tema, kasih adalah kenyataan hidup. Kasih adalah kenyataan hidup yang melampaui kebiasaan. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana alasan pemilihan tema kita pada saat ini sesuai dengan firman Tuhan. Intinya, kasih itu harus kita kembangkan. Kasih itu harus kita laksanakan dalam kehidupan kita Pak ya. Tanpa penggolong-golongan tadi ya Pak ya. Nah, melalui pembacaan kita pada saat ini ya, jelas tadi sudah kita baca. Siapakah yang dimaksud di sini? Sesama kita manusia. Dalam firman Tuhan ini dikatakan siapakah yang dimaksud dalam pembacaan ini sesama kita manusia. Ya. Sesama manusia, kalau kita perhatikan apa yang termuat dalam perikop ini, orang Samaria menolong orang menjadi korban penyamun, dia tidak kenal siapa yang dia tolong. Itu artinya tindakan kasih sesama manusia
tertuju kepada semua orang. Tanpa terkecuali, semua orang. Berlakulah kasih itu. Kita perhatikan, kasih yang dinyatakan oleh Yesus sendiri tidak berlaku kepada orang-orang tertentu, suku tertentu, tetapi berlaku kepada semua orang. Aku datang ke dalam dunia ini, dunia berarti semua orang, tanpa terkecuali. Jadi konsep kasih adalah memperlakukan sesama manusia tanpa melihat siapa manusia itu sendiri, berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu konsep sesama manusia dalam konsep kasih yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Ya, dalam firman tadi ya, Ya. yang benar dikatakan sesama manusia, Pak ya. Nah, apakah ada batas-batas tertentu yang mau kita lakukan kepada sesama manusia ini untuk kita dapat mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita? Atau mungkin ada golongannya gitu, Pak? Ya. Jadi, apakah ada batasan tentang kasih itu sendiri? Kasih itu tidak terbatas. Bahwa kasih itu bersifat terus-menerus. Kita lihat bersama sebagaimana bacaan kita ini memperlakukan kasih semampu dia lakukan. Semampu dia lakukan. Sekecil apapun ketika dia mampu melakukannya, maka dia sudah bertindak kasih dalam hidupnya. Jadi tidak ada batas. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri, apa yang dapat saya berikan? Ya, apa yang dapat saya berikan itu berarti hati nurani kita sendiri yang berbicara apa yang dapat kita nyatakan, tanpa dijadikan alasan. Seringkali menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu menyatakan kasih itu. Ya, seperti apakah ini ada kepentingannya untuk saya, apakah ini ada keuntungannya untuk saya, siapa dia, dan lain sebagainya. Tetapi kasih tanpa batas. Kasih tanpa batas ya. Berarti bagaimana dengan yang dikatakan arti kasih yang sesungguhnya? Ada kaitannya dengan tadi poin yang di atas yang nomor 2 yang kita tanyakan tadi? Ya. Apa arti kasih yang sesungguhnya? Menarik di sini, arti kasih yang sesungguhnya adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa ketika itu mampu dinyatakan. Ini kembali kepada sosok yang menjadi teladan kasih itu sendiri, yaitu Yesus. Ya. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang bersedia berkorban. Berkorban bagi orang lain. Bagaimana pengorbanannya itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa pelepasan. Kasih ini sudah dinyatakan. Karena itulah ketika hidup dalam kasih berarti di dalamnya ada pengorbanan. Itu menjadi sesuatu syarat mutlak. Berkorban untuk kehidupan bersama. Dan perlu diingat bahwa kasih itu sesungguhnya adalah ketika manusia menyatakan kasih kepada Allah, konsekuensinya berarti dia menyatakan kasih kepada sesama. Paling mudah kita mengukur seseorang apakah mengasihi Allah atau tidak. Ketika dia melihat sesamanya manusia. Ketika dia menutup mata terhadap sesamanya manusia, berarti dapat dikatakan kasih dia kepada Allah hanya sebatas ya ucapan bibir belaka, tetapi tidak menyangkut kepada keyakinan iman. Ya, itu. Berarti harus hubungan antara Allah dulu dan antara sama manusia. Ya, tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa terlepas yang kedua ini ya. Ya. Hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Kedua. Salah satu hanya hubungan kita yang kita perbaiki ke atas, yaitu ke Allah kita, tanpa memperhatikan sesama kita, tidak bagus juga ya Pak ya. Ya, itu sama apa bedanya kita dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Yang Yahudi. tadi ya, orang imam dikatakan. Wah, saya rajin beribadah, tetapi ketika melihat orang temannya dia tidak peduli, apa bedanya? Kesusahan, ya. Nah, itu yang digambarkan. Jadi intinya kasih ini real kita nyatakan
kalau kita hubungan kita baik dengan Allah, dengan Tuhan kita, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, pertanyaannya Pak ini, yang mungkin sekarang ini jarang kita temukan, sanggupkah atau sudahkah sepantas atau sudahkah banyak kita sebagai anak Tuhan yang dapat mempraktekkan kasih ini dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini? Ini karena apa? Karena saya lihat banyak kenyataan, banyak realita di jalanan, di luar sana, katanya iya kasih kepada sesama, tapi jarang peduli kepada sesama mungkin, atau mungkin tidak mampu atau tidak sanggup, atau mungkin tidak mau membantu sesama manusia untuk atau menolong sesamanya manusia. Bagaimana dengan ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan umat Tuhan pada saat sekarang ini? Satu pertanyaan yang sangat menarik, bahwa iman adalah tindakan. Bagaimana dengan kita menyatakan kasih itu sendiri? Kenyataan hidup yang kita lihat justru berbeda. Kalau kita lihat kembali kepada perikop ini, kisah orang atau korban penyamun ini, imam dan orang Lewi adalah orang yang notabene-nya mengklaim dirinya dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu berurusan dengan rumah Tuhan. Tetapi kenyataannya, dia tidak memperlakukan apa yang dia terima dalam pengajaran mereka sendiri. Ya, dekat dengan Allah, orang berurusan dengan rumah Allah. Tapi ketika melihat sesuatu hal, apa yang dia ajarkan itu dia tidak lakukan. Hanya sebagai pendengar. Hanya sebagai pendengar dan memperdengarkan. Ya. Padahal kasih itu adalah tindakan, aksi yang harus nyata, bukan ucapan. Bagaimana caranya? Kita mencoba belajar dari hal yang kecil saja. Bagaimana memperlakukan kasih itu. Hal yang sepele dulu. Ya. Hal yang sepele. Hal yang sepele itu sepertinya begini. Kita telah menerima pengampunan daripada Allah. Kita sudah diampuni. Ketika orang bersalah kepada kita, kita harus belajar memberikan pengampunan. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Dan pendidikan kasih adalah pendidikan yang tertular. Dalam arti, bagaimana kita mengajarkan itu dari tindakan kita sendiri. Kita selaku orang tua, ketika hidup di tengah-tengah keluarga, tidak belajar mengajak anak-anak kita menyatakan kasih kepada orang lain, bagaimana mereka mungkin, orang tuaku sendiri kok seperti itu, bagaimana saya. Jadi, apakah bisa menyatakan dan memperlakukan kasih? Bisa. Bisa dalam arti belajar mengurangi, mencari pembenaran diri seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Lewi tadi. Ya. Bahwa apapun yang kita lakukan ketika menyatakan kasih itu tidak mengurangi siapa diri kita. Itu perlu kita catat bersama. Itu tidak akan mengurangi siapa diri kita. Dan malah ketika kita menyatakan kasih, sudah seharusnya ketika kita melihat mereka tersenyum dengan uluran tangan kita, ketika mereka tersenyum dengan ucapan kita, maka harusnya juga kita tersenyum bersama dengan mereka. Ini yang perlu kita terapkan dalam hidup ini. Oke, baik sekali Pak ya. Hanya kita mendengar gampang, tapi untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita mungkin kebanyakan kita sebagai anak Tuhan berpikir terlebih dahulu ya Pak ya. Ini yang sekarang yang terjadi. Baik pemirsa yang dikasih Tuhan, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami pada acara Mimbar Agama Kristen. Dan tadi kita sudah belajar melihat bagaimana kasih itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita.
hubungan yang baik dengan Tuhan kita dan hubungan yang baik dengan sesama kita manusia. Itu tadi Pak ya. Nah, bagaimana menerapkan kasih? Bagaimana menerapkan kasih atau hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk pada saat kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, dan kita tidak bisa lepaskan ini semua. Bahwa tetangga kiri kanan kita, depan belakang, adalah tetangga yang dekat dengan kita yang memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk keyakinan. Bagaimana kita menempatkan dan menyatakan kasih di tengah-tengah masyarakat yang majemuk demikian, kita harus ingat ucapan Yesus yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang mengingatkan kepada orang yang mencoba berdalih. Ketika dia dikatakan berjumpa dengan Yesus, wah, kapan engkau tidak kuberi makan? Kapan engkau tidak kuberi minum? Kapan engkau tidak kuberi pakaian? Kapan engkau tidak kuberikan penginapan? Yesus katakan, ketika kamu melihat orang kelaparan, itu adalah aku. Ketika kamu melihat orang kehausan, itu adalah aku. Ketika kamu melihat orang kedinginan, itu adalah aku. Ketika kamu melihat orang yang tidak memiliki tempat untuk berteduh, itu adalah aku. Kamu tidak peduli dengan itu. Padahal kamu dihadirkan oleh aku untuk mereka. Jadi, bagaimana memperlakukan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ya, bahwa kita dihadirkan oleh Tuhan tanpa melihat siapa mereka, apa yang dapat kita berikan, berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Itu sesuatu yang luar biasa, yang kuat, bahwa Yesus hadir di wajah-wajah orang-orang yang membutuhkan kasih itu sendiri. Oke, sangat menarik sekali Pak ya. Tadi yang terakhir, tanpa kita mungkin bisa melihat apa yang bisa aku berikan, yang mungkin bagi aku tidak seberapa, atau mungkin bagi aku tidak sangat kubutuhkan, tapi bagi orang lain sangat membutuhkan. Itu sebagai kesimpulan kita pada saat ini ya. Dalam nas ini dikatakan ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Dan yang ketiga ini dikatakan Tuhan Yesus, orang yang berbuat kasih adalah orang Samaria. Tadi disebut dengan orang Samaria yang baik. Baik, terima kasih Pak waktunya sudah mau berbagi berkat buat kita pada saat ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, seperti renungan kita pada saat tadi menjelaskan kepada kita bagaimana kita untuk bisa menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Mari, jangan melihat latar belakang suku, ras, dan sebagainya. Tapi lakukanlah semampu kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama dan berkat bagi Tuhan. Lakukan seperti orang Samaria yang baik hati. Sampai di sini renungan kita. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan kalau kita dapat melakukan kasih. Kasih yang baik, hubungan kita yang baik dengan Tuhan kita, dan hubungan yang kita yang baik dengan sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.